Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua semangat dan ceria. Nah, di video kali ini Miss akan ajak kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Apa itu soal cerita? Soal cerita itu biasanya soal pada muatan matematika yang berbentuk cerita. Kalau biasanya kalian kan matematika cuma menghitung angka aja, misalnya 125 ditambah 230 atau 350 dikurang 133 dan sebagainya. Tapi kalau soal cerita biasanya ada ceritanya juga ya, ada ceritanya juga. Nah, seperti apa menyelesaikan soal cerita dan apa saja yang perlu diperhatikan saat menyelesaikan soal cerita? Yuk kita cari tahu, silakan disimak videonya. Oke, ada contoh di sini. Kita baca dulu yuk. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 45 kue bolu dan 50 kue lemper. Kue itu disajikan, kemudian dimakan 72 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, hal yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita, yang pertama yaitu kalimat pertanyaan. Jadi kalian harus tahu apa sih yang ditanyakan oleh soal tersebut, apa yang mau dicari tahu. Nah, kalimat pertanyaan kalau di dalam soal matematika itu biasanya terdapat kata berapa. Kemudian di akhirannya biasanya terdapat tanda tanya. Seperti apa tanda tanya itu, Miss? Nah, tanda tanya itu bentuknya seperti ini. Kalau ada pertanyaan berapa, biasanya jawabannya berupa apa ya? Misalnya kalau berapa saudara kalian? Ada yang jawab 1, ada yang 2. Terus kalau misalnya berapa umur kalian? Ada yang jawab 7, ada yang 8. Nah, makanya hal kedua yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita yaitu informasi penting. Nah, informasi penting seperti apa? Informasi pentingnya seperti tadi, ya, karena pertanyaannya berapa, jadi jawabannya pasti berupa angka. Jawabannya pasti berupa angka, seperti tadi misalnya, berapa saudara kalian, berapa umur kalian, kalian jawabnya kan berupa angka, seperti ini tadi. Nah, kemudian hal yang ketiga yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita yaitu kata kunci. Kata kunci ini penting untuk menentukan apakah kalian akan menjumlah atau mengurang dalam soal cerita tersebut. Jadi bila terdapat kata bertambah dan lagi mendapat jumlah atau semacamnya yang menunjukkan pertambahan angka, ya, itu berarti kalian harus melakukan penjumlahan dan memakai tanda tambah seperti ini. Tetapi kalau di dalam soal cerita tersebut terdapat kata berkurang, dimakan atau diminum, kemudian digunakan, diberikan, selisih, sisa, atau kata-kata lain yang menunjukkan adanya pengurangan. Ya, berarti kalian harus melakukan pengurangan dan memakai tanda kurang seperti ini. Oke, kembali ke contoh soal tadi. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan soal cerita tadi apa? Ya, kalimat pertanyaan. Apa kalimat pertanyaannya di sini? Ya, berapa sisa kue? Jadi kita harus mencari berapa sisa kue. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan itu ya adalah informasi pentingnya. Ingat tadi informasi penting dalam soal cerita berbentuk angka. Nah, kalian lihat di sini. Angkanya berapa saja? Ya, 45, 50, dan 72. Itu angka-angkanya ya. Kemudian yang ketiga, kata kunci. Ya, kata kunci yang menunjukkan penambahan atau pengurangan. Apa kata kuncinya? Ya, di sini ada kata kunci dan kemudian dimakan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya kata-kata yang sudah dilingkari tadi ya. Coba kita baca.
45 kue dan 50 kue. Dimakan 72 buah. Berapa sisa kue? Nah, jadi itu saja yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita. Kalau sudah seperti ini, barulah kita susun. Kita susun dalam bentuk angka karena matematika. Jadi penyelesaiannya tentu saja harus dihitung. Nah, tadi 45 kue dan 50 kue dimakan 72 buah. Sisa berapa? Kita tulis seperti ini. 45 kue dan itu berarti tambah atau kurang? Ya, tambah. Dan 50 kue. Nah, kemudian dimakan 72 buah. Dimakan itu berarti tambah banyak atau jadi sedikit? Ya, jadi sedikit berarti kurang ya. Kurang 72. Jadi berapa? Jadi seperti ini, 45 kue dan 50 kue dimakan 72 buah, sisa berapa? Baru deh kita hitung. Nah, supaya mudah, kita hitungnya dengan cara pendek ya, cara bersusun ke bawah. Oke, yang mana dulu nih yang dihitung? Tentu saja yang paling depan. Kita lihat dua angka yang paling depan itu adalah 45 tambah 50. Jadi itu yang kita hitung dulu. Ya, kita susun seperti ini. 45, 50 tambah. Jadi berapa? Baru deh kita hitung. Ingat, menghitungnya mulai dari satuan ya, berarti dari belakang dulu. Nah, di sini ada 5 ditambah 0. Coba 5 tambah 0 berarti tetap ya, tetap 5. Kemudian 4 ditambah 5. Coba 4 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9. Nah, jadi 45 tambah 50 sama dengan 95. Baru deh setelah itu kita kurangkan dengan 72. Nah, kita susun lagi. 95 dikurang 72 sama dengan berapa? Kita hitung ya dari satuannya. 5 dikurang 2. Coba. 5 kurang 2. 1, 2. Jadi, ya 3. Kemudian 9 dikurang 7 sama dengan, coba 9 kita kurang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2. Nah, 95 kurang 72 sama dengan 23. Jadi 45 tambah 50 kurang 72 sama dengan 23. Jadi sisa kue ada 23 buah. Oke, jadi kalian harus ingat ya, tadi 3 hal penting yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama yaitu kalimat pertanyaan. Kemudian yang kedua, informasi penting dalam bentuk angka. Dan yang ketiga adalah kata kunci. Waktunya kuis. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin memakai biji-bijian sebanyak 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Berapakah selisih biji-bijian yang dipakai Udin dan Mutiara? Apa kalimat pertanyaannya? Kalimat pertanyaannya, berapakah selisih biji-bijian? Apa informasi pentingnya? Informasi pentingnya yaitu 239 dan 185. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya selisih. Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada Bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Apa kalimat pertanyaannya? Kalimat pertanyaannya, berapa banyak kue? Apa informasi pentingnya? Informasi pentingnya 115, 75, dan 50. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya diberikan
dan mendapat. Mantap! Sekarang kita coba kerjakan soal yang di kuis tadi ya. Nah, kita kan sudah dapat tadi kalimat pertanyaannya berapa selisih biji-bijian. Informasi pentingnya 239 dan 185. Terus kata kuncinya selisih. Jadi, kita tulis seperti ini. 239 dan 185. Nah, kata kuncinya selisih. Tadi kalau selisih berarti tambah atau kurang? Ya, kurang. Jadi seperti ini, 239 kurang 185. Jadi berapa? Kita hitung dengan cara bersusun pendek. 239 dikurang 185 sama dengan, mulai dari satuan ya, 9 dikurang 5. Nih, 9 kurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4. Kemudian 3 dikurang 8. Nih, 3 kurang 8. 1, 2, 3. Loh, nggak cukup, Miss. Nah, kalian ingat, kalau tidak cukup berarti harus minta bantuan angka di depannya. Di depan 3 itu ada 2. Kita minta bantuan, kita pinjam 1. Nah, kita pinjam 1, taruh di atas 3. Kemudian 2-nya tadi karena sudah dipinjam 1, 2 dipinjam 1. Jadi tinggal 1. Kemudian 3-nya tadi berubah menjadi 13. Baru kita hitung lagi. 13 dikurang 8. 13 lebih dari 10 ya, berarti kita harus hitungnya caranya seperti ini. 13-nya di mulut, 8-nya di jari. 13 kurang 8, kita hitung mundur sampai jarinya habis. Mulai. 13 kurang 8, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Angka terakhirnya 5. Nah, baru kita hitung 1 kurang 1. Ini 1 kurang 1. Habis, berarti tidak perlu kita tulis. Hasilnya 54. Jadi, selisihnya adalah 54. Oke, contoh satunya lagi. Tadi kalimat pertanyaannya berapa banyak kue. Terus informasi pentingnya 115, 75, dan 50. Kemudian kata kuncinya diberikan dan mendapat. Coba baca, 115 kue diberikan 75 buah, mendapat 50 buah, jadi berapa banyak kue? Nah, baru kita tulis seperti ini, 115 diberikan 75 buah. Diberikan itu berarti bertambah atau berkurang? Ya, berkurang. Diberikan 75 buah. Kemudian mendapat 50 buah. Mendapat itu berarti bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Berarti tambah ya. Tambah 50. Jadi berapa? Sekarang kita hitung. Hitung yang di depan dulu. 115 dikurang 75. Kita hitung dengan cara bersusun pendek. Nah, kita susun 115 dikurang 75 sama dengan, hitung dari satuannya, 5 dikurang 5. Nih, 5 kurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis, berarti kita tulis 0. Kemudian 1 dikurang 7. Coba 1 kurang 7. 1. Oh, tidak cukup. Berarti minta bantuan dengan angka di depannya. Di depan 1 itu ada 1. Berarti kita harus minta bantuan. Kita pinjam 1, dipinjam 1, berarti habis. Kemudian 1 yang pinjam tadi dia menjadi 11. Nah, baru kita hitung. Ya, ingat kalau lebih dari 10 berarti menghitungnya 11-nya taruh di mulut, 7-nya taruh di jari. 11 dikurang 7. Kita hitung mundur sampai jarinya habis. Mulai ya, 11 dikurang 7. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Angka terakhirnya 4. Jadi 115 dikurang 75 sama dengan 40. Baru setelah itu kita tambahkan dengan 50. Nah, kita susun lagi 40
ditambah 50 sama dengan, mulai dari satuan 0 ditambah 0, ini 0, tambah lagi 0, ya tetap 0. Kemudian 4 ditambah 5, ini 4, tambahin 5, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 9. Nah, 40 ditambah 50 sama dengan 90. Hasilnya 90. Jadi, banyak kue ibu ada 90 buah. Oke, sekian dulu penjelasan dari Miss. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.